Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Manajemen 3D Kelompok 1 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen. Nah, di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pengantar Perilaku Konsumen di era digital. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juni Angliani dengan NIM 0506 2031000. Teman saya Miranda dengan NIM 0506203137. Selanjutnya ada Lenita Selviana 0506203100. Baik, langsung saja kita akan memulai dengan poin pertama. Pengantar perilaku konsumen di era digital. A. Pengertian perilaku konsumen dan era digital. Yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah aktivitas yang menjadi dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Proses pembelian ini bermaksud ketika konsumen melakukan pencarian penelitian hingga mengevaluasi barang atau jasa tersebut. Misal seperti berupa berapa harganya, bagaimana fungsi atau kegunaannya, hingga bagaimana kualitasnya. Dan ada beberapa poin penting yang kini menjadi pertimbangan konsumen, seperti produk, merek, supplier, waktu pembelian, jumlah pembelian, serta metode pembayaran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada perilaku konsumen yang ada di era digital, yaitu A. Melihat standar dan kualitas dari review. Kini konsumen tidak lagi membandingkan suatu produk brand tertentu dengan brand pesaingnya, namun membandingkannya dengan seluruh brand. Hal ini terjadi dikarenakan kini konsumen bisa melihat informasi dan spesifikasi dari suatu produk dengan begitu mudah dari seluruh penjuru dunia. Mereka akan menjadi semakin efektif dan banyak membandingkan suatu produk dengan produk lainnya. Untuk bisa memahami bahwa produk atau jasa tersebut baik atau buruk, konsumen seringkali melihatnya pada review yang ada di internet. Media yang mereka gunakan pun cukup beragam, mulai dari pencarian Google, sosial media, maupun pada laman testimoni yang ada di toko online. Kemudian B. Rasa toleransi konsumen. Adanya sosial media tentu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk merentangkan jangkauannya lebih luas dan memikat lebih banyak pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Komunikasi dengan konsumen pun akan menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media. C. Model-model perilaku konsumen. Sebagai pebisnis, mengapa kita perlu mengetahui perilaku konsumen? Mengetahui perilaku pembelian dari konsumen dapat diharapkan pelaku pebisnis dapat memahami bagaimana rangsangan yang dilakukan melalui strategi pemasaran. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen dan menjadi tanggapan dalam kotak hitam konsumen yang terdiri dari dua bagian. 1. Karakteristik pembeli atau konsumen mempengaruhi bagaimana orang tersebut mempersiapkan dan bereaksi terhadap perang rangsangan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis. 2. Proses pengambilan keputusan pembelian yang mendorong untuk melakukan transaksi pada saat itu juga. Baik, selanjutnya D. Komunikasi dan perilaku konsumen. Komunikasi secara sederhana diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis atau dalam bahasa Inggris common, yang artinya sama. Konsumen adalah titik sentra perhatian pemasaran. Mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui keinginan. Selanjutnya pengaruh budaya dalam perilaku konsumen. Budaya dan perilaku konsumen, dampak budaya sangatlah natural dan otomatis pengaruhnya terhadap perilaku manusia seakan seperti terjadi dengan sendirinya.
Menyatakan bahwa budaya ada untuk memuaskan kebutuhan manusia. Budaya menawarkan perintah, petunjuk, dan arahan dalam semua fase pemecah persoalan. Dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan sebagai pada era digital saat ini perilaku konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, di mana digital platform telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Selain itu, informasi yang tersedia pada media sosial elektronik dapat diterima secara berbeda tergantung dari pengetahuan dari konsumen tersebut. Lebih lanjut, untuk meningkatkan globalitas menggunakan produk dan jasa suatu perusahaan diperlukan promosi sehingga dapat mempengaruhi sikap dan motivasi seseorang. Sekian dari presentasi kami.